Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dalam Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok aku wabarakatuh. menyampaikan materi presentasi terkait dengan pasar uang yang terdapat pada buku makroekonomik oleh Blanchard and Johnson pada bab 4. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama saya sendiri Hendy Wibowo, yang kedua saudari Dina Arini Adipati, saudara Meka Nursidik, dan yang terakhir saudari Marheni. Baik, di bab 4 ini kita akan membahas tentang model paling sederhana yang diperlukan untuk memikirkan tentang penentuan suku bunga dan bagaimana peran dari bank sentral. Gitu. Dalam model tersebut kita dapat memikirkan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan akan uang dan penawaran uang. Di bab selanjutnya kita akan melihat bagaimana suku bunga pada akhirnya itu mempengaruhi permintaan dan output. Akan tetapi, model yang sederhana ini tidak membenarkan kompleksitas sistem keuangan. Jika berfokus pada krisis yang dibahas nanti di bab 9, kita akan melihat sektor keuangan secara lebih mendalam. Nah, di bab ini kita memiliki 4 bagian pembahasan. Yang pertama, itu membahas tentang permintaan akan uang. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana bank sentral mengendalikan secara langsung penawaran uang dan menunjukkan bagaimana suku bunga ditentukan oleh kondisi di mana permintaan akan uang sama dengan penawarannya. Di bagian yang ketiga, kita akan membahas bank sebagai pemasok uang, penentu suku bunga, dan bagaimana hal itu ditentukan, serta menguraikan peran bank sentral dalam proses tersebut. Di bagian terakhir, kita nanti akan membahas tentang 2 cara alternatif untuk penentuan equilibrium. Nah, terkait dengan permintaan akan uang ini, kata-kata seperti uang atau kekayaan itu memiliki arti yang sangat spesifik dalam ekonomi, yang seringkali memiliki arti yang berbeda dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari, kita menggunakan istilah uang itu untuk banyak hal yang berbeda. Kita menggunakannya sebagai sinonim untuk pendapatan dengan menyebut seseorang menghasilkan uang. Kita juga dalam sehari-hari menggunakan istilah uang sebagai sinonim untuk kekayaan, dengan menyebut seseorang memiliki banyak uang. Dalam ilmu ekonomi, kita harus lebih berhati-hati dengan istilah uang. Berikut adalah pedoman dasar penggunaan istilah dan arti uang yang tepat dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, uang. Uang adalah apa yang dapat dengan tepat digunakan untuk membayar transaksi. Uang dalam pembahasan bab ini termasuk juga mata uang dan checkable deposit di bank. Kemudian pendapatan adalah apa yang Anda peroleh dari bekerja, ditambah apa yang Anda peroleh dalam bentuk bunga dan dividen. Ini merupakan aliran sesuatu yang diekspresikan dalam unit waktu, misalnya pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, atau pendapatan tahunan. Nah, untuk kekayaan uang adalah nilai dari semua aset keuangan Anda dikurangi semua kewajiban keuangan pada periode waktu tertentu. Aset keuangan yang dapat digunakan secara langsung untuk membeli barang kita sebut dengan uang. Seperti yang disebutkan tadi, uang itu terdiri dari mata uang dan checkable deposit, yaitu simpanan atau tabungan di mana Anda dapat menuliskan cek. Nah, setelah kita mempelajari penggunaan istilah dan arti uang yang tepat dalam ilmu ekonomi, oleh karena itu diharapkan kita tidak lagi mengatakan bahwa orang tersebut memiliki banyak uang, melainkan katakan orang tersebut memiliki pendapatan yang tinggi. Kemudian, jangan juga kita mengatakan bahwa orang tersebut memiliki banyak uang, melainkan katakan orang tersebut sangat kaya. Nah, di sini diasumsikan Anda hanya memiliki pilihan di antara 2 aset. Yang pertama, yaitu uang dan obligasi. Nah, uang adalah apa yang Anda dapat gunakan untuk bertransaksi tanpa menerima pembayaran bunga. Dalam pembahasan kali ini terdapat 2 jenis uang, yaitu mata uang berupa uang logam dan kertas, serta checkable deposit, yaitu simpanan di bank di mana Anda dapat menuliskan cek. Jumlah mata uang dan checkable deposit dinotasikan dengan M1. Perbedaan di antara keduanya sangatlah penting ketika nanti kita membahas jumlah uang beredar. Akan tetapi untuk pembahasan saat ini, perbedaan tersebut kita abaikan terlebih dahulu. Nah,
Yang kedua terkait dengan obligasi. Dengan memiliki obligasi, kita akan menerima pembayaran suku bunga yang dinotasikan dengan huruf I, tetapi obligasi ini tidak dapat digunakan langsung untuk bertransaksi. Terdapat banyak jenis obligasi dan aset keuangan lainnya, masing-masing terkait dengan suku bunga tertentu. Namun, untuk saat ini kita juga masih mengabaikan aspek realitas tersebut dan mengasumsikan bahwa hanya terdapat satu jenis obligasi yang membayar suku bunga. Nah, berikut disajikan perbandingan antara manfaat dan dampak dari memegang uang dan obligasi. Dengan memegang semua kekayaan Anda dalam bentuk uang, jelas sangatlah nyaman. Anda tidak harus menelpon broker Anda atau membayar fee transaksi penjualan obligasi ketika Anda sedang butuh uang untuk bertransaksi. Namun hal tersebut juga berarti Anda tidak akan menerima pendapatan bunga atau menerima bunga yang lebih kecil dari pendapatan bunga obligasi. Di sisi lain, jika Anda memegang semua kekayaan Anda dalam bentuk obligasi, Anda akan memperoleh bunga dalam jumlah penuh. Tetapi Anda harus sering menelepon broker Anda kapanpun Anda memerlukan uang untuk bertransaksi, misalnya saja membayar secangkir kopi dan sebagainya. Tentu ini sangatlah tidak nyaman. Oleh karena itu jelas bahwa Anda harus memegang baik uang maupun obligasi. Tapi berapa proporsinya? Hal tersebut terutama akan bergantung pada dua variabel. Variabel yang pertama yaitu satu, tingkat transaksi Anda. Anda mungkin ingin memiliki cukup banyak uang di tangan agar terhindar dari keharusan menjual obligasi setiap kali Anda memerlukan uang. Sebagai contoh misalnya, total kekayaan Anda sebesar $50.000 dan Anda umumnya menghabiskan $3.000 per bulan. Dalam kasus ini Anda mungkin ingin memiliki secara rata-rata uang senilai 2 bulan pengeluaran Anda di tangan atau dengan nominal sebesar $6.000, sehingga sisanya sebesar $44.000 dipegang dalam bentuk obligasi. Sebaliknya, jika Anda umumnya menghabiskan $4.000 per bulan, Anda mungkin ingin memiliki katakan $8.000 dalam bentuk uang dan hanya $42.000 dalam bentuk obligasi. Variabel yang kedua yang dapat mempengaruhi penentuan pemilihan jenis aset yaitu tingkat suku bunga obligasi. Satu-satunya alasan untuk memegang sejumlah kekayaan Anda dalam bentuk obligasi adalah karena obligasi membayar bunga. Jika obligasi tidak membayar bunga, Anda tentu ingin memegang seluruh kekayaan Anda dalam bentuk uang karena lebih nyaman. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi Anda menghadapi kesulitan dan biaya terkait dengan membeli dan menjual obligasi. Jika suku bunga sangat tinggi, Anda bahkan mungkin memutuskan untuk menekan uang yang Anda pegang seminimal mungkin. Nah, ketika suku bunga atas reksadana mencapai 14% per tahun pada awal tahun 1980-an, yang merupakan suku bunga yang sangat tinggi menurut standar hari ini, banyak orang yang sebelumnya menyimpan semua kekayaan mereka di buku tabungan yang memberikan bunga yang lebih kecil atau tidak sama sekali, menyadari besarnya bunga yang dapat mereka peroleh dengan memindahkan sejumlah kekayaan tersebut ke reksadana pasar uang. Akibatnya, reksadana semacam itu menjadi sangat populer. Akan tetapi, sejak saat itu suku bunga telah jatuh. Pada pertengahan tahun 2000-an, tepat sebelum krisis, rata-rata suku bunga yang dibayarkan oleh pasar uang hanya sekitar 5%. Ini lebih baik dari tidak ada sama sekali suku bunga yang dibayarkan atas bunga rekening tabungan. Tetapi jauh kurang menarik ketimbang suku bunga di awal tahun 1980-an. Sejak krisis, suku bunga terus menurun, dan pada tahun 2010, rata-rata suku bunga atas reksadana pasar uang kurang dari 1%. Akibatnya, orang sekarang menjadi kurang berminat menempatkan sejumlah besar uang dalam reksadana pasar uang. Dengan kata lain, untuk tingkat transaksi tertentu, orang sekarang menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk uang ketimbang yang mereka lakukan di awal tahun 1980-an. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan persamaan permintaan akan uang. Besaran jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang itu permintaannya kita notasikan dengan MD. Permintaan akan uang dalam ekonomi merupakan jumlah semua permintaan individu akan uang oleh orang dalam ekonomi tersebut. Karena itu ini bergantung pada tingkat transaksi keseluruhan dalam ekonomi dan suku bunga. Tingkat transaksi keseluruhan dalam ekonomi tentu sulit untuk diukur, tetapi kemungkinan besaran permintaan uang akan proporsional dengan besaran pendapatan nominal. Dalam hal ini pendapatan yang diukur dalam dolar.
Jika pendapatan nominal naik sebesar 10%, maka masuk akal untuk berpikir bahwa nilai dolar transaksi dalam ekonomi juga naik sekitar 10%. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan hubungan antara permintaan akan uang, pendapatan nominal, dan suku bunga pada persamaan 4.1 ini. Permintaan akan uang kita notasikan dengan MD adalah sama dengan pendapatan nominal yang dinotasikan dengan dolar Y, dikalikan fungsi suku bunga I yang dinotasikan dengan LI. Nah, untuk tanda minus di bawah I dalam LI bermakna bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan uang, yaitu suatu peningkatan suku bunga permintaan akan menurunkan permintaan akan uang, sedangkan orang akan menaruh lebih banyak kekayaannya dalam bentuk obligasi. Nah, untuk persamaan 4.1 ini mengistisarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permintaan akan uang meningkat sesuai proporsi dengan pendapatan nominal. Jika pendapatan nominal meningkat 2 kali lipat, yaitu naik dari dolar Y ke 2 dolar Y, maka permintaan akan uang juga meningkat 2 kali lipat, yaitu naik dari dolar Y fungsi LI menjadi 2 dolar Y fungsi LI. Permintaan akan uang akan bergantung secara negatif pada suku bunga. Nah, pada gambar 4.1 permintaan akan uang ini, kita bisa melihat bahwa pada tingkat pendapatan nominal tertentu, suku bunga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan akan uang. Pada tingkat suku bunga tertentu, peningkatan pendapatan nominal akan menggeser permintaan akan uang ke kanan. Kemudian hubungan antara permintaan akan uang, pendapatan nominal, dan suku bunga yang tersirat oleh persamaan 4.1 ini ditunjukkan di gambar 4.1 ini. Bahwa suku bunga I diukur pada sumbu vertikal, sedangkan uang M diukur pada sumbu horizontal. Hubungan antara permintaan akan uang dan suku bunga untuk tingkat pendapatan nominal tertentu atau dolarnya ditunjukkan oleh kurva MD. Kurva tersebut memiliki kemiringan menurun. Semakin rendah suku bunga, semakin tinggi jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang. Pada suku bunga tertentu, kenaikan pendapatan nominal akan meningkatkan permintaan akan uang. Dengan kata lain, kenaikan pendapatan nominal akan menggeser permintaan akan uang ke kanan, yaitu dari MD ke MD aksen. Sebagai contoh, pada suku bunga I, kenaikan pendapatan nominal dari dolar Y menjadi dolar Y aksen akan meningkatkan permintaan akan uang dari M ke M aksen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dina. Kepada Saudari Dina dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hendy. Sekarang mengenai permintaan uang, jumlah uang beredar atau penawaran suku bunga, penawaran uang dan equilibrium suku bunga. Pada bagian ini kita asumsikan bahwa jenis uang checkable deposit tidak ada, maka uang dalam ekonomi hanya mata uang. Kemudian beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu MD yaitu money demand atau permintaan pada uang, dan MS yaitu money supply atau penawaran atas uang. Dengan kondisi equilibrium yaitu MS sama dengan MD atau penawaran uang sama dengan permintaan uang. Dengan persamaan M sama dengan pendapatan dan suku bunga. Pendapatan tersebut mencerminkan bahwa suku bunga I harus sedemikian rupa berdasarkan dengan pendapatan Y. Kemudian hubungan equilibrium tersebut disebut dengan hubungan LM, liquidity of money, yang dimana istilah liquidity ini atau likuiditas digunakan para ekonom untuk mengukur seberapa mudah aset tersebut dapat diubah menjadi uang. Dengan kata lain bahwa uang merupakan aset yang paling liquid, sedangkan rumah, tanah, atau mobil merupakan aset yang kurang liquid. Baik, berikut merupakan kondisi equilibrium di pasar uang, di mana sumbu horizontal merupakan sumbu M dan sumbu tegak vertikal merupakan suku bunganya. Di mana titik keseimbangannya di A dengan tingkat suku bunga I dan M-nya yaitu sebesar M. Kemudian tegak lurusnya ini adalah MS yaitu penawaran uang. Tegak lurus karena money supply ini
tidak bergantung pada suku bunga, atau money supply ini diawasi oleh pihak Bank Indonesia, Bank Sentral, kemudian di mana garis ini merupakan garis permintaan akan uang atau money demand. Kemudian setelah equilibrium pasar uang, kita melihat pengaruh peningkatan pendapatan nominal terhadap suku bunga, di mana equilibrium awal terletak pada A dengan tingkat bunga I dan uang sebesar M atau money. Kemudian terjadi peningkatan pendapatan nominal dari Y ke Y aksen. Dengan kata lain, Y aksen lebih besar dari Y, atau Y kedua lebih besar dari Y awal, sehingga meningkatkan tingkat transaksi yang meningkatkan tingkat permintaan akan uang di tingkat suku bunga berapapun. Kurva permintaan uang sehingga bergeser ke kanan, yaitu dari MD ke MD aksen. Bisa dilihat MD ke MD aksen bergeser ke MD aksen, sehingga A atau terbentuk keseimbangan baru, yaitu A aksen dengan tingkat suku bunga I aksen dan uang tetap M. Kemudian dengan kata lain, peningkatan pendapatan nominal menyebabkan peningkatan suku bunga. Pada suku bunga awal, permintaan akan uang melebihi penawaran, sehingga dibutuhkan kenaikan suku bunga agar menurunkan permintaan uang di masyarakat dan menetapkan kembali ke equilibrium, di mana A ke A aksen. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh peningkatan jumlah uang beredar terhadap suku bunga. Equilibrium awal terletak pada titik A dengan suku bunga I dan uangnya atau M-nya sebesar M. Kemudian terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar atau money supply ke kanan kurva dari MS ke MS aksen. Berarti dari sini ke M aksen, sehingga suku bunga menurun dari I ke I aksen. Karena adanya peningkatan jumlah uang beredar, maka I turun ke I aksen. Equilibrium pun berubah dari A equilibrium awal ke equilibrium baru, yaitu A aksen. Dengan kata lain, peningkatan penawaran uang oleh bank sentral menyebabkan penurunan pada suku bunga. Dengan kata lain, berarti berhubungan negatif ya. Kemudian penurunan suku bunga meningkatkan permintaan akan uang sehingga sama dengan jumlah uang beredar yang lebih besar. Baik, dalam ekonomi modern, bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar yang pada akhirnya akan mempengaruhi suku bunga melalui jual beli obligasi di pasar obligasi yang disebut dengan operasi pasar terbuka atau open market operation. Istilah tersebut terjadi karena terjadi pada pasar terbuka obligasi. Kemudian, jika ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi, maka bank sentral akan dalam hal ini membeli obligasi dan membayarnya dengan mencetak uang. Operasi semacam ini disebut dengan operasi pasar terbuka ekspansioner atau expansionary open market operation. Sedangkan jika ingin menurunkan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi, maka bank sentral akan dalam hal ini menjual obligasi dan menyingkirkan dari sirkulasi uang yang diterima di masyarakat sebagai pertukaran obligasi. Nah, operasi semacam ini disebut dengan operasi pasar terbuka kontraksional atau contractionary open market operation. Kemudian harga obligasi dan imbal hasil obligasi. Pada pasar obligasi yang ditentukan bukanlah suku bunga, melainkan harga obligasi dengan perhitungan sebagai berikut. Dalam pasar obligasi terdapat istilah treasury bills atau T-bills, yaitu surat obligasi jangka pendek. Biasanya ini 1 tahun dari pinjaman atau kurang dari 1 tahun. Yang pada awalnya T-bills ini diterbitkan oleh Amerika. Kemudian setelah itu kita dapat menghitung suku bunga obligasi yang diberikan dengan dimisalkan harga obligasi hari ini adalah PB atau price bond, dan harga obligasi pada ekonomi 1 tahun adalah dengan angka $100 1 tahun dari sekarang. Sehingga jika membeli hari ini dan memegangnya selama 1 tahun, maka suku bunga dapat dihitung sebagai berikut. I sama dengan
$100 yang tadi dikurangi price bond dibagi price bond. Jika price bondnya $99, maka perhitungan suku bunga adalah 1 dikurang 1 itu hasil dari 100 dikurang 99 price bondnya, sehingga 1 dibagi 99 sama dengan 0,010 atau 1,0 per tahun. Begitupun bila price bondnya adalah 90. Berarti $100 dikurang price bondnya itu 90, maka suku bunganya itu adalah 1/90 sama dengan 11,1% per tahun. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi harga obligasi, maka suku bunga akan semakin rendah. Mohon maaf, ini salah ketik, ini kurang angka 10, berarti $100 dikurangi $90 yaitu 10/$90. Ini hasilnya sudah benar. Baik. Kemudian bank pada umumnya akan mempertimbangkan suku bunga yang ingin dicapai, lalu kemudian mengatur peredaran uang untuk mencapainya. Sehingga sering kita dengar pada berita bahwa Bank Sentral menurunkan suku bunga hari ini. Bukan kita mendengar Bank Sentral memutuskan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Maka kita telah mengasumsikan bahwa semua uang dalam ekonomi terdiri dari mata uang yang dipasok dalam bank sentral. Namun dalam dunia nyata, uang juga meliputi checkable deposit yang dipasok oleh bank-bank swasta yang pada bagian ini belum termasuk, yang mungkin akan dikembangkan pada bagian-bagian selanjutnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Mas Mekanur. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dina, yaitu tentang menentukan suku bunga. Yaitu apa yang dilakukan oleh bank. Bank menerima dana dari orang atau perusahaan dan memberikan dana tersebut untuk membeli aset keuangan atau memberikan pinjaman. Dalam ekonomi modern, bank merupakan salah satu perantara keuangan. Berikut ini adalah gambar dari neraca antara bank sentral dengan bank konvensional. Di dalam bank sentral, aset terdiri dari hanya obligasi. Sedangkan kewajiban bank sentral terdiri dari cadangan dan mata uang. Sedangkan untuk bank biasa, asetnya terdiri dari cadangan, pinjaman, dan obligasi. Dan untuk kewajibannya terdiri dari checkable deposit. Selanjutnya. Untuk penawaran dan permintaan akan uang bank sentral terbagi menjadi 3, yaitu permintaan akan uang bank sentral adalah sama dengan permintaan akan mata uang oleh orang ditambah permintaan akan cadangan oleh bank. Yang kedua, penawaran uang bank sentral berada di bawah kendali langsung bank sentral. Dan yang ketiga, equilibrium bank sentral terjadi ketika permintaan dan penawaran uang bank sentral sama. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu apa yang menentukan permintaan akan checkable deposit dan permintaan akan mata uang. Yang kedua, menentukan permintaan cadangan oleh bank. Yang ketiga, menentukan permintaan akan uang bank sentral. Dan yang terakhir, kondisi permintaan dan penawaran uang bank sentral adalah sama dengan menentukan suku bunga. Yang pertama yaitu adalah permintaan akan uang. Yaitu di mana ketika orang dapat memegang baik mata uang maupun checkable deposit. Permintaan akan uang melibatkan 2 keputusan. Yang pertama, orang harus memutuskan seberapa banyak uang yang akan dipegang, dan yang kedua, orang harus memutuskan seberapa banyak uang tersebut yang dipegang dalam bentuk checkable deposit. Untuk permintaan mata uang, fungsinya yaitu M pangkat D sama dengan YLI. MD itu adalah money demand atau permintaan uang, Y adalah pendapatan, L adalah likuiditas, dan I adalah bunga. Dan sedangkan untuk permintaan akan mata uang, rumusnya adalah CU pangkat D, CMD. CU pangkat D adalah permintaan uang tunai, dan C adalah proporsi akan permintaan uang. Permintaan uang di sini adalah yaitu permintaan akan checkable deposit, dan permintaan akan uang tunai, dan MD adalah permintaan uang. Selanjutnya. Kemudian untuk permintaan akan checkable deposit. Rumusnya adalah D pangkat D sama dengan 1 min C MD. Maka dia adalah permintaan checkable deposit. 1 min C adalah proporsi dalam permintaan
checkable deposit tersebut, dan MD adalah permintaan akan uang. Selanjutnya, permintaan akan cadangan. Semakin besar jumlah checkable deposit, maka semakin besar jumlah cadangan yang harus dimiliki oleh bank, baik untuk berjaga-jaga maupun alasan peraturan. Untuk permintaan cadangan akan bank yaitu rumusnya adalah R sama dengan theta D. R di mana cadangan bank, theta adalah rasio dari cadangannya, dan D adalah jumlah checkable deposit. Kemudian untuk permintaan akan cadangan bank, rumusnya adalah R pangkat D sama dengan theta dalam kurung 1 min C M pangkat D, di mana R pangkat D adalah permintaan bank, theta adalah rasio cadangan, 1 min C adalah proporsi dalam checkable deposit yang diminta oleh bank, dan MD adalah permintaan uang. Selanjutnya, kemudian adalah permintaan uang akan bank sentral. Permintaan uang bank sentral dirumuskan dalam H pangkat D. H pangkat D adalah CU pangkat D ditambah R pangkat D. Dari rumusan yang sebelumnya kita sudah menemukan berapa nilai CU pangkat D dan R pangkat D. Kemudian kita masukkan dengan persamaan yang ada. Hasilnya sama dengan H pangkat D sama dengan dalam kurung C ditambah theta dalam kurung 1 min C tutup kurung M pangkat D. Kemudian dari MD tadi, kita sudah menemukan juga bagaimana turunannya, yaitu adalah dengan memasukkan persamaannya itu adalah H pangkat D sama dengan C ditambah theta 1 min C tutup kurung MD-nya diganti dengan Y dikali L dalam kurung I. Selanjutnya, penentuan akan suku bunga. Penawaran uang oleh bank sentral yaitu adalah H. H itu di mana adalah H pangkat D. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa H pangkat D sudah ditentukan, yaitu H sama dengan dalam kurung C plus theta 1 min C tutup kurung Y dikali I dalam kurung I. Selanjutnya, Mas. Dari rumusan tersebut dapat kita simpulkan bahwa determinan permintaan dan penawaran uang oleh bank sentral. Yang pertama adalah permintaan akan uang akan berpengaruh secara langsung terhadap permintaan akan cadangan oleh bank. Sedangkan permintaan akan checkable deposit dan permintaan akan mata uang akan berpengaruh secara langsung terhadap permintaan akan uang oleh bank sentral. Kemudian secara bersama-sama, permintaan akan cadangan oleh bank dan permintaan akan checkable deposit dan permintaan akan mata uang akan berpengaruh terhadap permintaan akan uang bank sentral. Dan penawaran uang bank sentral itu sama saja dengan permintaan akan uang dari bank sentral. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar dari equilibrium untuk uang bank sentral dan penentuan suku bunga. Di sini adalah sumbu X yaitu uang bank sentral yang dilambangkan dengan H, dan sedangkan sumbu Y adalah suku bunga yaitu dilambangkan dengan I. Permintaan akan uang bank sentral disajikan pada tingkat nominal tertentu. Suku bunga yang lebih tinggi menyiratkan bahwa permintaan yang rendah akan uang bank sentral karena adanya dua alasan. Yang pertama yaitu permintaan akan mata uang oleh orang turun, dan kedua, permintaan akan checkable deposit oleh orang juga turun. Hal tersebut menghasilkan permintaan yang lebih rendah akan cadangan oleh bank. Kemudian secara khusus, peningkatan penawaran uang oleh bank sentral menyebabkan pergeseran garis penawaran vertikal ke kanan. Hal tersebut menyebabkan suku bunga yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Marheni. Oke, terima kasih Saudara Maikan Nursidik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang segmen 2 cara alternatif membahas equilibrium. Pada bagian sebelumnya, kita membahas tentang equilibrium dalam kondisi penawaran dan permintaan akan uang bank sentral adalah sama. Terdapat 2 cara lain untuk membahas equilibrium. Meskipun semuanya ekuivalen, masing-masing menawarkan cara berpikir yang berbeda mengenai equilibrium. Dan membahasnya satu persatu akan memperkuat pemahaman kita atas bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga.
Pasar dana federal. Di sini mengapa ada kata-kata federal? Karena di buku ini ditulis di Amerika Serikat. Oke, pasar dana federal dan suku bunga dana federal. Penawaran cadangan sama dengan penawaran uang bank sentral, di mana dilambangkan dengan huruf H besar, dikurangi permintaan akan mata uang oleh masyarakat, dilambangkan dengan CUD, dan permintaan akan cadangan oleh bank sentral, dilambangkan dengan huruf RD. Jadi kondisi equilibrium di sini adalah penawaran dan permintaan akan cadangan bank diberikan dalam persamaan H sama dengan CUD ditambah RD, di mana H adalah penawaran akan uang oleh bank sentral, dan RD adalah dana cadangan, dan CUD adalah permintaan akan uang. Jika kita memindahkan CUD dari sisi kiri ke kanan, persamaan, dan menggunakan fakta bahwa permintaan akan uang bank sentral H, maka akan diperoleh persamaan H dikurang CUD sama dengan RD. Dengan kata lain, membahas equilibrium dalam istilah penawaran dan permintaan akan cadangan adalah ekuivalen dengan membahas equilibrium dalam istilah penawaran dan permintaan akan uang bank sentral. Berikutnya adalah Federal Fund Market, yaitu pasar aktual untuk cadangan bank di Amerika Serikat, di mana suku bunganya disesuaikan dengan saldo penawaran dan permintaan akan cadangan. Bank yang memiliki kelebihan cadangan pada akhir hari meminjamkan dana tersebut ke bank yang dananya tidak mencukupi. Suku bunga yang ditentukan ini disebut dengan Federal Fund Rate. Suku bunga ini umumnya dianggap sebagai indikator kebijakan di Amerika Serikat. Selanjutnya, penawaran uang, permintaan akan uang, dan multiplier uang. Kita dapat memikirkan equilibrium dalam hal ekuitas dari keseluruhan penawaran dan permintaan akan uang. Maksudnya di sini adalah mata uang dan checkable deposit. Selanjutnya, untuk memperoleh kondisi equilibrium dalam hal keseluruhan penawaran dan permintaan akan uang, dimulai dengan kondisi equilibrium yang menyatakan bahwa penawaran akan uang bank sentral harus sama dengan permintaan untuk uang bank sentral, dan membagi kedua sisi dengan rumus C plus beta dikali 1 min C. Atau kita masukkan lagi ke persamaan sebelumnya, jadi 1 dibagi C plus beta dikali 1 min C dikali H sama dengan Y kali L dikali I, di mana penawaran uang sama dengan permintaan uang. Sisi kanan persamaan adalah keseluruhan akan uang, di mana mata uang ditambah checkable deposit. Dan sisi kiri adalah keseluruhan penawaran uang, di mana mata uang ditambah checkable deposit juga. Pada dasarnya persamaan ini menyatakan dalam equilibrium keseluruhan penawaran dan permintaan akan uang haruslah sama. Berikutnya, permintaan akan uang bergantung secara positif pada tingkat transaksi dalam ekonomi dan secara negatif pada
suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh kondisi equilibrium di mana penawaran uang harus sama dengan permintaan uang. Untuk penawaran tertentu, peningkatan pendapatan menimbulkan peningkatan akan permintaan uang dan peningkatan suku bunga. Peningkatan penawaran uang sebesar pendapatan tertentu menyebabkan penurunan suku bunga. Oke, berikutnya adalah multiplier uang. Agar aritmatika menjadi lebih mudah, mari kita pertimbangkan kasus khusus di mana orang hanya memegang checkable deposit hingga C sama dengan 0. Dalam kasus ini, multiplier adalah 1 dibagi beta. Dengan kata lain, peningkatan 1 US dollar uang berdaya tinggi menyebabkan peningkatan sebesar 1 dibagi beta dikali jumlah uang yang beredar. Asumsikan lebih lanjut lagi bahwa beta sama dengan 0,1 sehingga pengganda atau multiplier sama dengan 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Tujuannya adalah membantu kita memahami bagaimana peningkatan 10 kali lipat keseluruhan jumlah uang yang beredar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut ya. Yang pertama-tama, penjual 1 yang kita asumsikan tidak ingin memegang uang apapun, memasukkan uangnya sebesar 100 US dollar dalam rekening tabungan di bank. Sebut saja di bank A. Hal ini menimbulkan checkable deposit sebesar 100 US dollar. Selanjutnya, contoh yang kedua, dari bank A tadi, di mana menyimpan uang sebesar 100 US dollar dikalikan 0,1 sama dengan 10 US dollar dalam bentuk cadangan dan membeli obligasi dengan sisanya 100 US dollar dikalikan 0,9 yaitu 90 US dollar. Bank A membayarkan 90 US dollar kepada penjual obligasi. Sebut saja penjual kedua. Berikutnya, yang ketiga, dari penjual 2 tadi. Penjual 2 memasukkan uang sebesar 90 US dollar ke dalam rekening tabungan di banknya. Sebut saja Bank B. Hal ini menimbulkan peningkatan checkable deposit sebesar 90 US dollar. Selanjutnya, dari penjual 2 tadi, ya, di Bank B, Bank B menyimpankan uang 90 US dollar tadi dikalikan dengan multipliernya 0,1. Jadi 9 US dollar dalam bentuk cadangan. Dan membeli sisanya, dibelikan obligasi, jadi 90 US dollar dikalikan 0,9. Jadi berapa? $8. Nah, Bank B membayarkan 81 US dollarnya kepada penjual obligasi tersebut. Kita sebut saja dengan penjual 3. Berikutnya, dari penjual 3 tadi, penjual 3 memasukkan uang sebesar 81 US dollar ke dalam rekening tabungannya di bank. Kita sebut saja Bank C, dan seterusnya. Demikian itulah penjelasan mengenai multiplier ya, uang tadi ya. Berikutnya, setiap rangkaian yang itu menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar. Dan pada akhirnya peningkatan jumlah uang yang beredar dengan 10 kali peningkatan uang bank sentral. Peningkatan checkable deposit adalah 100 US dollar ketika penjual 1 memasukkan hasil obligasinya ke bank A, ditambah 90 US dollar ketika penjual 2 memasukkan hasil penjualan obligasinya ke Bank B. Ditambah lagi 81 ketika penjual 3 melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Maka kita tulis jumlahnya sebagai berikut.
100 US dollar ditambah 1 ditambah 0,9 ditambah 0, dan seterusnya. Nah, angka dari tanda kurung merupakan deret geometri, sehingga jumlahnya sama dengan 1/1 dikurang 0,9, sama dengan 10. Jadi jumlah uang yang beredar meningkat sebesar 1.000 US dollar, dikurang 10 kali dari peningkatan awal uang bank sentral. Selanjutnya, cara bank sentral mengubah penawaran adalah melalui operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ekspansioner yaitu di mana bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan membeli obligasi yang menyebabkan peningkatan harga obligasi dan penurunan suku bunga. Kebijakan berikutnya adalah operasi pasar terbuka kontraksioner, di mana bank sentral menurunkan jumlah uang beredar dengan menjual obligasi yang menyebabkan penurunan obligasi dan peningkatan suku bunga. Oke, baiklah, demikianlah penyampaian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.